Parasetamol, sahabat sehatmu di dunia medis. Halo, teman-teman calon tenaga kesehatan hebat dari SMK Kesehatan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu semangat dan sehat, ya. Pernahkah kalian merasa demam, sakit kepala, atau pegal-pegal yang bikin aktivitas jadi terhambat? Pasti pernah, kan? Nah, di saat-saat seperti itu, ada satu nama obat yang sering banget jadi penyelamat kita. Parasetamol. Tapi, sebenarnya apa sih parasetamol itu? Dan kenapa dia begitu populer di dunia medis? Jangan cuma tahu namanya, yuk kita selami lebih dalam rahasia di balik obat mungil yang punya kekuatan besar ini. Siap untuk petualangan ilmu yang seru? Ayo, kita mulai. Parasetamol, atau sering juga disebut acetaminophen, adalah obat yang termasuk dalam golongan analgesik, pereda nyeri, dan antipiretik, penurun demam. Jadi, dua fungsi utama nih, teman-teman. Dia bisa meredakan rasa sakit dan menurunkan suhu tubuh yang panas. Keren, kan? Cara kerjanya gimana sih? Nah, parasetamol ini bekerja di sistem saraf pusat, terutama di otak kita. Dia menghambat produksi zat kimia tertentu yang disebut prostaglandin. Prostaglandin ini ibarat kurir yang menyampaikan pesan nyeri dan memicu demam. Dengan dihambatnya prostaglandin, pesan nyeri jadi tidak sampai ke otak, dan pusat pengaturan suhu tubuh kita jadi lebih stabil. Lalu, kapan kita bisa menggunakan parasetamol? Banyak banget, loh. Demam, ini yang paling sering. Saat suhu tubuh naik di atas normal, parasetamol siap membantu menurunkannya. Sakit kepala. Dari sakit kepala ringan sampai migrain yang bikin pusing 7 keliling, parasetamol bisa jadi solusi nyeri otot dan sendi. Setelah olahraga berat atau pegal-pegal karena seharian beraktivitas, parasetamol bisa meredakan nyeri otot dan sendi. Sakit gigi, nyeri akibat sakit gigi juga bisa diredakan sementara dengan obat ini. Demam memang kondisi umum yang sering membuat kita tidak nyaman. Dengan parasetamol, kita bisa cepat kembali beraktivitas. Penting diingat, parasetamol hanya meredakan gejala, ya. Jika demam atau nyeri terus berlanjut atau memburuk, segera konsultasikan ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Sebagai calon tenaga kesehatan, kalian harus tahu ini. Meskipun parasetamol ini obat bebas dan mudah didapatkan, bukan berarti kita bisa mengonsumsinya sembarangan, loh. Dosis adalah kunci. Mengonsumsi parasetamol melebihi dosis yang dianjurkan bisa sangat berbahaya bagi organ hati kita. Ingat, hati adalah pabrik detoksifikasi tubuh yang sangat penting. Untuk orang dewasa, dosis umum parasetamol adalah 500 mg hingga 1000 mg, 1 gram, setiap 4-6 jam, dengan dosis maksimal 4000 mg, 4 gram, dalam 24 jam. Untuk anak-anak, dosisnya disesuaikan dengan berat badan dan usia. Selalu baca petunjuk penggunaan pada kemasan atau ikuti anjuran dokter atau apoteker. Jangan pernah ragu bertanya jika tidak yakin. Semakin banyak bukan berarti semakin baik, justru bisa membahayakan kesehatan kita. Ingat pepatah, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, apalagi untuk obat-obatan. Berapa mitos seputar parasetamol yang perlu kita luruskan nih? Mitos, parasetamol bikin ketagihan. Fakta, parasetamol tidak menyebabkan ketergantungan fisik. Mitos, parasetamol bisa menyembuhkan semua penyakit. Fakta, parasetamol hanya meredakan gejala nyeri dan demam, bukan mengobati penyebab utama penyakit. Mitos, parasetamol aman untuk semua orang. Fakta, meskipun umumnya aman, ada kondisi tertentu, misalnya gangguan hati berat, yang membuat parasetamol harus dikonsumsi dengan hati-hati dan di bawah pengawasan medis. Sebagai calon tenaga kesehatan, kalian adalah garda terdepan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang parasetamol, kalian bisa membantu banyak orang menggunakannya dengan aman dan efektif. Ingat, setiap obat punya manfaat dan risikonya. Tugas kita adalah memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko. Nah,
Teman-teman, itu dia sedikit cerita tentang parasetamol, sahabat kita dalam mengatasi demam dan nyeri. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian sebagai calon tenaga kesehatan profesional. Terus belajar, terus semangat, dan jadilah agen perubahan positif di bidang kesehatan. Sampai jumpa di petualangan ilmu berikutnya. Tetap sehat dan salam sukses untuk kita semua.